wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nada Sobul Khair, Teknik Informatika kelas 3G. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang klausa join dan serta contohnya. Join adalah penggabungan tabel yang dilakukan melalui kolom atau key tertentu yang memiliki terkait atau nilai terkait untuk mendapatkan suatu set data dengan informasi yang lengkap. Lengkap di sini artinya kolom data yang didapatkan dari kolom-kolom hasil join antar tabel tersebut. Join diperlukan karena perancangan tabel pada sistem transaksional kebanyakan dinormalisasi. Salah satu alasannya untuk menghindari redundansi data. Pada bahasa SQL, operasi join atau penggabungan antar tabel tersebut adalah operasi dasar database relasional yang sangat penting untuk mendukung perancangan database relasional yang baik. Baiklah, untuk tidak membingungkan kita semua, saya akan memberikan contoh. Baiklah, kita lanjut ke contoh. Yang pertama di sini saya sudah membuat dua tabel, yaitu tabel pelanggan dan tabel pesanan. Di sini sudah ditampilkan di dalam tabel pelanggan ada ID pelanggan, nama pelanggan, dan nomor handphone. Lalu pada tabel pesanan ada ID pesanan, ID pelanggan, dan tanggal pesanan. Di sini kita akan menggunakan perintah join atau klausa join yang fungsinya untuk menggabungkan baris dari dua atau lebih tabel berdasarkan kolom terkait di antara mereka. Jadi kita akan menggabungkan dua tabel tersebut, yaitu tabel pelanggan dan tabel pesanan berdasarkan kolom terkait di antara mereka. Yang pertama kita akan menggunakan join dengan where. Penggabungan dengan klausa where ini perintah SQL-nya yaitu kita buat pertama yaitu select pelanggan .id pelanggan, karena ada ID pelanggan, pelanggan, lalu ada nama pelanggan, lalu pada tabel pesanan ada yang pertama yaitu ada ID pesanan. ID underscore pesanan. Selanjutnya pada tabel pesanan ada tanggal pesanan. Kita periksa apakah ada yang salah pelanggan, lalu kita enter, kita buat form pelanggan ke pesanan, lalu kita buat where pelanggan ID underscore pelanggan. Karena antara tabel pelanggan dengan tabel pesanan ini terdapatnya primary key yang sama atau terdapatnya sama-sama adanya ID pelanggan. Jadi kita bikin pelanggan ID pelanggan sama dengan ID pelanggan pada pesanan. Berarti pesanan .id underscore pelanggan, koma, kita enter, maka akan terbentuklah hasil dari penggabungan dua tabel dengan where. Pada hasil perintah query di atas terlihatlah bahwa terdapat 5 transaksi yang dilakukan oleh 3 orang pelanggan. Lalu jika kita lihat kembali isi tabel pelanggan di atas, maka terdapat satu pelanggan yang tidak ditampilkan, yaitu yang memiliki ID pelanggan P0003. Pelanggan tersebut tidak ditampilkan karena belum pernah melakukan transaksi. Baiklah,
Selanjutnya kita akan menjoin dengan klausa inner join. Berikut ini adalah perintah SQL penggabungan tabel pelanggan dengan pesanan tersebut. Yaitu yang pertama kita buat select pelanggan ID underscore pelanggan, lalu pada tabel pelanggan adanya nama pelanggan, lalu pada tabel pesanan adanya ID pesanan underscore pesanan, lalu adanya tanggal pesanan tanggal pesanan. Ini kita periksa terlebih dahulu, kita enter, lalu masukkanlah from pelanggan, tabel pelanggan, inner join karena kita menggunakan inner join ke pesanan 1 atau tabel pesanan, lalu on pelanggan to.id underscore pelanggan sama dengan tabel pesanan 1.id underscore pelanggan, lalu 4 titik koma, lalu enter. Beginilah bentuk hasil tabel dari inner join dengan klausa inner join. Maka di sini terdapatnya adanya ID pelanggan, nama pelanggan, dan ID pesanan serta tanggal pesanannya. Jadi ID pelanggan itu menjadi satu dengan terdapatnya ID pelanggan, nama pelanggan serta ID pesanan, lalu ada yang terakhirnya itu tanggal pesanan. Selanjutnya kita akan menggunakan outer join, yaitu tabel akan digabungkan satu arah sehingga memungkinkan data yang kosong di satu sisi. Sebagai contoh, kita akan menggabungkan tabel pelanggan dengan pesanan, di mana kita akan menampilkan daftar pelanggan yang pernah melakukan pemesanan atau transaksi. Outer join terbagi dua, yaitu left join dan right join. Yang pertama kita akan melakukan left join dengan bentuk atau perintah SQL-nya seperti berikut. Select pelanggan ID underscore pelanggan. Selanjutnya pada tabel pelanggan adanya nama pelanggan, lalu pada tabel pesanan adanya ID pesanan, lalu pada tabel pesanan juga terdapat tanggal pemesanan, tanggal pesanan, lalu kita enter from dari pelanggan, dari tabel pelanggan, lalu left join, kita menggunakan left join ke tabel pesanan, lalu kita enter, kita ketik on pelanggan .id pelanggan underscore pelanggan sama dengan tabel pesanan .id underscore pelanggan kita enter. Beginilah bentuk
hasil dari perintah left join, itu berbeda dengan hasil sebelumnya dengan inner join. Penggunaan left join ini akan menampilkan data pelanggan dengan ID P003 walaupun pelanggan tersebut belum pernah melakukan transaksi. Dan pada kolom ID pesanan dan tanggal pesanan untuk pelanggan P003 isinya yaitu 0. Artinya di tabel kanan pesanan pelanggan tersebut tidak ada alias kosong. Baiklah, selanjutnya kita akan mencoba dengan right join. Dengan perintah SQL-nya sama dengan di atas, cuman perbedaannya yaitu pada formnya menjadi pelanggan 1 yaitu right join ke pesanan 1 atau tabel pesanan. Maka kita akan membuat perintah SQL-nya yaitu select pelanggan 1 ID underscore pelanggan, pelanggan tabel pelanggan, ada nama pelanggan, lalu pada tabel pesanan ada ID pesanan, lalu pada tabel pesanan juga ada tanggal pesanan, lalu kita bikin form tabel pelanggan right join. Kita ganti left join tadi dengan right join ke pesanan, ke tabel pesanan, lalu on pelanggan 1 tabel pelanggan, ID pelanggannya sama dengan tabel pesanan 1 dengan ID pelanggannya. Berarti antara ID pelanggan di tabel pelanggan dengan ID pelanggan di tabel pesanan itu sama. Pelanggan 1 ID underscore pelanggan sama dengan pesanan 1.id pelanggan, titik koma lalu enter. Dengan right join, tabel yang menjadi acuan adalah tabel sebelah kanan atau tabel pesanan. Jadi semua isi tabel pesanan akan ditampilkan. Jika data pelanggan tidak ada di tabel pelanggan, maka isi tabel pesan tetap ditampilkan. Sedangkan pada causal join natural itu sangat lebih mudah karena kita menggabungkan dua tabel tanpa memperhatikan sedikitnya ada satu field yang akan muncul pada lebih dari satu tabel. Lalu penggabungan standar tadi seperti inner join yang dipelajari di atas, yaitu mengembalikan semua data, bahkan banyak kejadian pada field yang sama. Sedangkan natural join hanya mengurangi kejadian tersebut sehingga hanya satu pada setiap field yang akan dikembalikan. Sebenarnya bukan natural join yang melakukan hal tersebut, melainkan Anda yang melakukannya. Natural join adalah join di mana dilakukan dengan menggunakan wildcard atau select bintang untuk satu tabel dan subkumpulan eksplisit dari field untuk semua tabel lainnya. Pada contoh tersebut, wildcard digunakan hanya untuk tabel yang pertama. Seluruh field lainnya dengan jelas didaftar sehingga tidak ada field duplikat yang didapat kembali. Sebenarnya setiap inner join yang ada pada buah Anda buat, sejauh ini adalah natural join. Dan Anda tidak pernah membutuhkan inner join yang bukan natural join. Baiklah, kita akan masuk ke contoh natural join tadi, yaitu dengan mengetik select bintang, lalu form pelanggan atau tabel pelanggan tadi, lalu natural join di tabel pesanan, titik koma lalu kita enter. Di sini akan menampilkan adanya ID pelanggan, nama pelanggan, nomor handphone, adanya ID pesanan dan tanggal
tanggal pesanan. Di sini dari ID pelanggan P0001 sampai dengan P004. Karena P003 tidak ditampilkan karena ia tidak melakukan transaksi. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.